Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena dengan kasih-Nya yang besar kita dimampukan untuk mengadakan acara spesial bagi murid-murid TKB dalam tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun dengan tempat dan suasana yang berbeda. Pertama-tama kami atas nama PGTK Baptis Elim mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mempercayakan anak-anak di PGTK Baptis Elim. Kami bersyukur atas kerjasama Bapak Ibu dengan pihak sekolah dan kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembelajaran di PGTK Baptis Elim. Kami terus mendoakan putra-putri Bapak Ibu bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru, yaitu kasih, integritas, rendah hati, antusias dan rela berkorban, dapat menjadi landasan atau bekal bagi anak-anak kita untuk menggapai cita-cita mereka. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak yang Ibu kasihi, segala apa yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang tak akan pernah terlupakan. Ada banyak hal yang belum sempat kami berikan kepada anak-anak semua. Namun demikian, kiranya dengan ilmu yang telah diajarkan di sekolah ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak di masa depan nanti dalam melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Akhir kata, kami segenap guru PGTK Baptis Elim dengan sukacita melepas anak-anak memasuki tingkat pendidikan lebih lanjut. Maju terus, tetap berkarya, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak TKB. Saat ini kita akan bersama-sama dalam acara pelepasan anak-anak TKB. Nah, kita harus tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Mari saat ini kita akan memujikan pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat dari Ibu Deborah, saat ini kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan memujikan pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naik
Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan kita percaya bahwa saat ini kita bersyukur kalau kita ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak anak-anak dan Bapak Ibu semua yang mendengarkan video ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Dan ajari kami untuk boleh melakukan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini karena Tuhan memberikan kita berkat dan anugerah. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, tema kita, renungan kita pagi hari ini diambil dengan tema terima kasih Tuhan. Nah, anak-anak mungkin sering kali mendengar ya kata terima kasih, bahkan anak-anak juga sering mengucapkan kata terima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya ada banyak bahasa atau versi lain dalam mengungkapkan kata terima kasih. Contohnya ada dalam bahasa Jawa. Terima kasih berarti matur nuwun. Ya, kemudian dalam bahasa Inggris kita bisa berkata thank you. Kemudian dalam bahasa Jepang kita bisa berkata arigato. Nah, yang tidak kalah yang sedang saat ini kalangan remaja sedang belajar banyak bahasa Korea. Ya, dalam bahasa Korea kata terima kasih itu berarti kamsahamnida. Tetapi dalam semua bahasa itu, pernahkah anak-anak dan Bapak Ibu berpikir, ya, apa pentingnya kita mengucapkan kata terima kasih? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab kita Lukas 17 ayat yang ke-15 sampai ke ayat yang ke-16 saja. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sering mendengar cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, yang menerima kesembuhan dari Tuhan. Bahkan ketika orang kusta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Yesus tidak diam saja. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, pada saat itu ketika mereka 10 orang kusta itu pergi, dalam perjalanan mereka tiba-tiba mereka melihat bahwa diri mereka menjadi sembuh dari segala sakit penyakitnya. Dia sudah tahir dikatakan dalam firman Tuhan.
Dan ketika mereka sudah sembuh, itu adalah mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak, kita perlu belajar banyak hal. Tuhan Yesus sudah memberikan banyak hal pada kita. Tetapi apakah kita pernah menyadari bahwa seringkali ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita lupa untuk berkata terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan kembali mengapa kita harus berterima kasih. Yang pertama, kenapa kita harus berterima kasih? Karena Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Bahkan untuk seluruh tubuh kita. Dan atas segala sakit penyakit Tuhan berkuasa. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dikatakan di ayat yang ke-14 berkata, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Itu membuktikan bahwa Allah berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, bagian yang kedua, mengapa kita harus berterima kasih? Yang kedua adalah karena hanya Allah yang layak menerima pujian kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, dan dikatakan oleh dalam firman Tuhan, ya, satu orang Samaria ini datang kepada Tuhan, kemudian dia dengan suara nyaring memuji Allah, dan dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu membuktikan bahwa dia juga rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena hanya itu yang Tuhan mau. Dikatakan di ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang ini, di mana yang lain? Kenapa dia tidak datang kepadaku? Ini adalah kerinduan Tuhan. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, ketika kita menerima mujizat Tuhan, yang Tuhan mau hanyalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagian yang terakhir, mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Bagian yang terakhir adalah bahwa karena Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang sudah menebus kita dari segala dosa, dari hukuman maut. Dan saat ini kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau kita menerima keselamatan, kalau kita menerima anugerah, itu bukan karena kuat gagah kita. Tetapi semua adalah karena karya Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari anak-anakku semua yang di rumah dan juga Bapak Ibu kita semuanya. Kita akan belajar, kita akan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Karena Dia yang sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan yang sudah memberikan kita kepandaian, Tuhan yang sudah memberikan kita orang tua yang luar biasa. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita anak-anak semuanya, guru-guru yang luar biasa untuk mengajar kita. Mereka adalah wakilnya Tuhan yang Tuhan tempatkan ada di tengah-tengah kita semuanya. Ada di tengah-tengah anak-anak semuanya. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu anak-anak penting sekali untuk berkata terima kasih Tuhan. Bukan hanya saat kita menerima sesuatu yang baik. Tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan ketika dalam keadaan sedih sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk karyamu. Untuk menutup dalam renungan kita pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya, Mazmur 139 ayat 14 berkata demikian. Aku bersyukur atau aku berterima kasih kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari anak-anak kita akan menyadari. Mari kita akan bersyukur, kita berterima kasih kalau Tuhan luar biasa buat kita. Mari kita akan setiap saat datang kepada Tuhan mengucapkan syukur.
kita kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk boleh datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kalau kami ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kalau anak-anak kami lulus dari sekolah ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau anak-anak kami boleh sehat, semua karena berkat Tuhan. Kalau orang tua murid saat ini sehat dan diberkati, semua karena Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan kami benar-benar menyadari kami membutuhkan Engkau setiap hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di acara pelepasan siswa TKB, PG dan TK Baptis Elim tahun ajaran 2019-2020. Sebelum kita melanjutkan acara, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan, yaitu Bapak Suryo Darmanto, yang akan dilanjutkan oleh Wali Kelas TKB, Ibu Hesti. Salam sejahtera anak-anakku yang Bapak kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana merasakan 3 bulan selama ini yang belajar di rumah, ya, kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, kita tidak bisa berceria, bercengkrama di sekolah karena keterbatasan kita, karena aturan pemerintah yang sedang dilanda COVID-19 ini. Namun Bapak percaya kita tetap semangat, anak-anak tetap semangat belajar dengan baik, sehingga selesai ya, untuk semester ini. Selamat bagi yang sudah naik kelas, selamat juga bagi yang lulus dari TK, lulus naik ke sekolah, lanjut ke sekolah SD, yang SD lulus lanjut ke sekolah SMP, yang SMP lulus lanjut ke SMA. Bapak ucap syukur kalau kita tetap masih semangat, belajar lebih semangat lagi dan penuh keceriaan. Ya, Bapak pesan etika yang diajarkan di Sekolah Baptis Elim tetap terus tertanam dalam hati kita. Nilai-nilai kekristenan kita terus tertanam. Sekali lagi Bapak senang dengan kalian semua. Kalian sudah lulus, terus bersuka cita dimanapun saudara kalian semua, anak-anak Bapak sekolah. Penuh semangat, Tuhan memberkati. TK, SD, SMP, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan kita luar biasa sekali. Ya, kita bisa menikmati berkat-berkatnya dengan luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi semangat. Belajar terus dengan penuh sukacita. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Suryo Darmanto selaku Ketua Yayasan Baptis Indonesia Grogol,
Ibu Dwi Anggraini selaku Kepala Sekolah PGTK Baptis Elim, Bapak Ibu Guru PGTK Baptis Elim, dan Bapak Ibu orang tua murid beserta dengan anak-anak kelas TKB yang saya kasihi. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan apabila hari ini kita bisa bersama-sama merayakan kelulusan anak-anak kita kelas TKB meskipun dengan tempat dan suasana yang berbeda. Saya selaku wali kelas TKB ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid atas kepercayaannya kepada kami untuk membimbing dan mendidik putra-putrinya. Terima kasih juga untuk kerjasamanya yang luar biasa, terutama selama kegiatan home learning, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di rumah. Saya secara pribadi juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun tindakan saya selama ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat untuk anak-anak TKB yang sudah menyelesaikan pendidikan di TK. Itu adalah perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang panjang, dan sekarang anak-anak sudah selesai belajar di TK dan akan melanjutkan ke SD. Ibu Hesti berharap anak-anak akan semakin rajin dan giat belajar. Dimanapun nanti anak-anak akan bersekolah, tetap ingat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi anak-anak harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin belajar, supaya anak-anak pandai dan sukses. Anak-anak sangat luar biasa, terus semangat dan terus berjuang meraih cita-cita kalian. Bapak Ibu Guru akan mendoakan anak-anak dari sini. Salam sayang dari Ibu Hesti dan Bapak Ibu Guru untuk anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati pimpinan sekolah dan yayasan Baptis Elim. Yang saya hormati guru-guru dan staf lain. Yang saya hormati para orang tua dan tamu. Dan yang kita sayangi, anak-anak TKB yang sekarang lulus sekolah TK dan siap naik kelas menjadi anak SD. Salam sejahtera. Saya Stuart Patience, orang tua dari Jonathan. Ini momen yang sangat membanggakan. Dan saya kira kita semua merasa bahagia dan penuh rasa syukur melihat perkembangan anak kami selama belajar di playgroup dan TK di Sekolah Baptis Elim. Mereka
bertumbuh besar, dan bertambah pintar. Dan sungguh, perkembangan yang kita rayakan hari ini merupakan hasil dari skill, komitmen, dan kepedulian para guru dan pihak sekolah kepada anak kami. Para guru ini yang terlihat semangat dan gembira hari lepas hari, dari waktu anak-anak berbaris pada pagi hari sampai siang, ataupun sepanjang hari waktu memimpin field trip. Para guru yang panjang sabar membina anak kami yang kadang-kadang nakal dan tidak mau belajar. Para guru yang merawat dan menghibur anak kami waktu mereka sedih dan menggali potensi dan kreativitas dari anak-anak dengan cara yang sesuai dengan sifat mereka masing-masing. Kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Jelas bagi saya, banyak yang bisa saya pelajari dari para guru ini tentang buah roh dan pelayanan. Anak-anak, ingat apa yang diajarkan ibu guru ya. Semangat terus dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan dan sesama dan untuk belajar sepanjang umur. Dan kepada para guru playgroup dan TK Baptis Elim yang luar biasa dan telah melayani kebanyakan anak kami selama 3 tahun. Kepada Ibu Dwi yang memimpin dengan sangat baik, Ibu Diana, Ibu Hesti, Ibu Teresia, Ibu Eli, dan juga kepada Ibu Marta, Ibu Ria, Kak Kezia, dan Ibu Agnes. Kami tidak akan lupa kebaikan. Kami, para orang tua, mengucapkan banyak terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada yayasan, kepala sekolah, kelompok bermain, dan TKA TKB Ibu Dwi, serta wali kelas TKB Ibu Hesti dan Ibu Teresia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili dari orang tua murid kelas TKB untuk memberikan beberapa kalimat untuk perpisahan wisuda anak kami. Di tahun ajaran kemarin, di tahun 2019 sampai 2020, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah mengajarkan kepada anak kami berbagai macam pengetahuan, mulai dari berhitung, membaca, menulis, menggambar, dan juga menjelaskan mengenai sopan santun dan tata krama dan lain-lainnya, di mana kami melihat dalam kehidupan sehari-hari mereka semakin bertumbuh kembang, semakin berubah, semakin mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan di mana keinginan tahu mereka yang tinggi semakin bertambah, dan kita juga sedikit harus juga memberikan ekstra perhatian, ekstra effort kepada mereka untuk menjelaskan di mana walaupun di kondisi pandemi saat ini, walaupun mereka tetap di rumah, tapi mereka harus tetap belajar. Tugas-tugas yang diberikan kepada mereka juga tetap kita harus kerjakan bersama dengan orang tua, dan kita juga tahu bagaimana rasanya guru itu mengajar mereka itu dengan susah payah. Tapi kita sekarang, terutama kami orang tua, melihat bahwa mereka sebenarnya cukup memiliki kualitas yang terbaik yang memang Tuhan berikan buat kita. Dan saya mewakili orang tua murid dalam acara pelepasan murid TKB, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah mengajarkan anak kami, dan saya juga memberikan semangat kepada orang tua murid yang lain untuk tetap memberikan ekstra perhatian kepada anak-anak kami, kepada anak-anak kita, dalam hal memberikan pengetahuan yang lebih lagi, di mana mereka sebentar lagi akan memasuki SD kelas 1, dan juga kita harus bersama-sama dengan sekolah untuk bisa melewati masa-masa krisis saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom, perkenalkan saya Stefani, saya orang tua murid dari Samuel Sean William atau Sansan dari kelas TKB. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan mewakili dari orang tua murid khususnya dari kelas TKB Baptis Elim. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah Baptis Elim tercinta yaitu Bu Dwi beserta dengan guru-guru yang lainnya, yaitu ada Bu Hesti, ada Bu Diana, ada juga Bu Teresia, ada Ibu Eli, ada Ibu Marta, Pak Rian, dan juga Pak Taufik dan yang lain-lainnya. Kami sangat mengapresiasi kinerja dari mereka semua di dalam mendidik anak kami. Anak kami dididik dari bidang akademisi, dari pendidikan, dan juga anak kami dididik dalam sisi kerohanian. Dan anak kami khususnya saya pribadi, anak saya dari yang tidak bisa baca sekarang sudah bisa baca dengan lancar, sudah bisa berhitung dengan lancar, sudah bisa mengenal dan menyapa orang-orang lain yang dia kenal, yang juga dia tidak kenal. Jadi diajarkan sopan santun. Lalu yang kedua, anak saya juga sudah bisa mengenal beberapa tokoh Alkitab, sudah bisa berdoa kalau dia mau makan, dia mau pergi sekolah, dan juga setiap hari Minggu dia bisa mengajak kedua orang tuanya untuk pergi ke gereja bersama. Menurut saya ini adalah nilai plus dari Sekolah Baptis Elim karena sudah mengajarkan nilai-nilai kerohanian sejak dini kepada anak-anak kita. Karena sesuai dengan motonya juga, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Menurut saya ini sangat-sangat baik dan bagus, dan itulah alasan saya mengapa memilih Sekolah Baptis Elim. Dan di akhir kata, saya mewakili orang tua murid semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kinerja yang sudah diberikan oleh guru-guru Baptis Elim. Semoga Sekolah Baptis Elim terus maju, terus berkembang, terus berjaya, dan juga seluruh guru-guru Baptis Elim diberikan kesehatan, diberikan juga hikmat kebijaksanaan di dalam mendidik dan mengajar generasi-generasi muda selanjutnya. Sukses terus ya Baptis Elim, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak yang dicintai dalam Tuhan Yesus dari TK, SD, dan SMP Baptis Elim, kita bersyukur karena seluruh rangkaian acara, ibadah, ucapan syukur atas kenaikan kelas dan juga kelulusan sudah kita jalani dengan baik, dan mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur kita dan doa tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami percaya dan kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena hari ini kami semua yang ada di dalam naungan Yayasan Pendidikan Baptis Elim, Yayasan Pendidikan Baptis Indonesia Grogol, dan Sekolah Baptis Elim boleh menyelenggarakan ibadah syukur kami atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami semua, sekalipun kami ada di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah belajar
dengan baik dalam tahun ajaran yang sudah kami jalani ini, baik dari tingkat TK, SD dan SMP. Bersyukur untuk semua yang sudah dinyatakan lulus, biarlah Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami akan melanjutkan ke SD, Tuhan memberkati, yang akan melanjutkan ke SMP dan yang ke SMA, Tuhan juga memberkati. Bersyukur untuk mereka yang masih bersama-sama di Sekolah Baptis Elim dan juga mereka yang akan melanjutkan di sekolah-sekolah lain. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong, agar kami semua di mana saja kami berada dalam kelanjutan studi kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang sudah belajar di Baptis Elim ini akan dipakai menjadi berkat. Setiap penyataan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar sejak belajar di tahun yang lalu akan terus menjadi kekuatan iman yang menopang supaya hidup kami menjadi berkat. Terima kasih untuk orang-orang tua yang sudah memberi support, memelihara, dan bahkan mencukupkan segala keperluan anak-anak kami. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, menikmati kebahagiaan dalam tiap rumah tangga dan keluarga, dan juga berhasil dalam pekerjaan usaha. Dan bersyukur untuk semua guru-guru yang sudah mengabdi dengan baik, baik guru-guru di TK, SD, dan SMP. Tuhan karuniakan terus kekuatan, kesehatan, dan Tuhan pakai untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk juga Yayasan Pendidikan Baptis Elim, untuk semua organ yang ada dalamnya, baik pembina, pengurus, dan pengawas yang sudah menjalankan tugas di setahun ini dengan baik. Kami bersyukur karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang sudah kami nikmati dan alami. Dan kami mengakhiri ibadah ucapan syukur, kenaikan kelas dan kelulusan anak-anak kami dari TK, SD, dan SMP. Hanya di dalam nama Yesus, dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus akan terus menyertai kami, memimpin kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rangkaian acara pelepasan kelas TKB tahun ajaran 2019-2020. Tuhan Yesus memberkati.